Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Roda-roda motor Bima meluncur mulus di atas aspal basah, membelah malam Jakarta yang mulai sepi. Jarum jam digital di dashboard menunjukkan pukul 23.45. Orderan terakhirnya, mengantar seorang pelanggan ke kawasan Kemang, baru saja selesai. Nafasnya teratur, lelah, namun seulas senyum tipis terlukis di wajahnya. Hari ini, ia berhasil mengumpulkan uang lebih dari target, yang berarti besok ia bisa membelikan Laras, istrinya, dan Rania, anak semata wayangnya, nasi goreng kesukaan mereka. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, memecah keheningan malam. Sebuah notifikasi orderan masuk. Awalnya Bima ingin menolak. Pikirnya, ini sudah terlalu larut, dan ia merindukan kasur empuk di rumah. Tapi ia melihat tujuan orderan itu, sebuah gang kecil di daerah Pasar Minggu. Tidak terlalu jauh dari posisinya. Ah, satu orderan lagi tidak ada salahnya, gumamnya dalam hati. Ini rezeki. Bima segera menggeser tombol, terima, dan memacu motornya ke titik jemput. Setibanya di sana, seorang wanita dengan jaket hitam dan celana jeans gelap sudah berdiri di pinggir jalan. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Aura misterius menyelimutinya. Bima merasa sedikit aneh, tapi ia segera mengusir perasaan itu. Wanita itu naik ke jok belakang tanpa basa-basi. "Kemana, Mbak?" tanya Bima, ramah seperti biasanya. "Jalan aja, Bang. Saya kasih tahu rutenya nanti," jawab wanita itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Bima mengangguk dan mulai mengemudikan motornya. Jalanan mulai sepi. Angin malam berhembus kencang, menembus jaketnya. Tiba-tiba, wanita di belakangnya bersuara lagi, "Bang, bisa lebih cepat lagi? Ini sudah kencang, Mbak." "Jalanannya juga gelap," jawab Bima, menoleh sekilas ke belakang. "Kenapa buru-buru?" "Tidak apa-apa, Bang. Saya hanya ingin cepat sampai," jawabnya, sedikit memaksa. Bima merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti ada aura dingin di sekelilingnya, dan meskipun ia telah menempuh perjalanan selama 15 menit, jalanan seolah tak berujung. Lampu-lampu jalan di belakangnya menghilang, dan hanya ada pohon-pohon besar dan gelap di sisi kanan dan kiri jalan. "Mbak, kita sudah sampai mana? Ini kok rasanya bukan jalanan yang biasa saya lewati?" tanya Bima, mulai cemas. "Tidak usah khawatir, Bang. Kita sudah hampir sampai," jawab wanita itu, seolah-olah ia bisa membaca pikiran Bima. Bima terkejut. Bagaimana wanita ini tahu ia merasa khawatir? Ia menoleh lagi, tapi wanita itu sudah tidak ada. Ia melihat ke belakang, ke depan, ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Bima membanting rem motornya tergelincir, dan ia jatuh di aspal yang kasar. Sakit, tapi ia lebih terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia bangkit, memegang lututnya yang berdarah. Ponselnya berdering, sebuah panggilan masuk. "Laras," nama itu muncul di layar. Bima segera mengangkatnya, tapi tidak ada suara. Ia memanggil-manggil Laras, tapi yang ia dengar hanyalah suara bisikan-bisikan aneh yang datang dari hutan di sekelilingnya. Bima merinding. Ia mematikan ponselnya, dan bisikan itu menghilang. Bima mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke arah depan. Di ujung jalan yang gelap, ia melihat sebuah cahaya kecil yang berkedip-kedip. Ia segera naik ke motornya dan memacu gas ke arah cahaya itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tapi ia tahu ia harus mencari tahu.
Setelah melihat papan nama, "Selamat datang di dunia gaib," Bima merasa akalnya mulai tak waras. Ia tidak percaya. Ia tertawa, tawa yang hampa dan kering, yang terdengar asing di telinganya sendiri. Ia mengusap matanya, berharap apa yang ia lihat hanyalah fatamorgana akibat kelelahan. Namun, ketika ia membuka mata, papan itu masih di sana, berdiri tegak di tengah kegelapan hutan yang mencekam. "Ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya bergetar. "Ini pasti cuma mimpi." Ia mengendarai motornya lagi, kali ini dengan tujuan yang jelas, kembali ke Jakarta, kembali ke rumah, kembali ke pelukan Laras dan Rania. Ia memacu motornya sekuat tenaga, melewati jalanan yang terasa tak berujung. Setiap tikungan, setiap jengkal jalanan, terasa seperti mengarahkannya kembali ke titik awal. Pemandangan pohon-pohon besar, semak belukar yang bergerak-gerak samar, dan kegelapan yang pekat, terus berulang. Bima berkali-kali menatap spionnya, memastikan tidak ada bayangan yang mengikutinya, dan jantungnya berdetak kencang setiap kali melihat pantulan dirinya yang terlihat pucat di kaca. Perlahan, Bima mulai melihat tanda-tanda peradaban. Lampu jalan yang menyala redup, siluet bangunan di kejauhan, dan suara-suara samar dari kota. Sebuah rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. "Aku berhasil," gumamnya. "Aku kembali." Ia melaju lebih cepat, melewati jalan layang yang ia kenali. Papan-papan iklan di pinggir jalan, meskipun terlihat sedikit usang, menampilkan produk-produk yang ia ketahui. Hatinya membuncah. Semua ketakutan dan keanehan yang ia alami di hutan, ia coba singkirkan ke sudut terdalam pikirannya. Itu pasti cuma halusinasi, kelelahan, atau mungkin ia hanya mengalami kecelakaan kecil yang membuatnya sedikit linglung. Bima memasuki kawasan perkotaan yang seharusnya sibuk. Namun, ada yang aneh. Suasana terasa sunyi. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan pedagang, tidak ada hiruk-pikuk khas Jakarta. Orang-orang di jalanan berjalan dengan langkah teratur, tanpa ekspresi, seperti boneka. Mereka tidak berbicara, tidak tertawa, bahkan tidak menoleh ketika Bima membunyikan klakson motornya keras-keras. Bima mengerem motornya mendadak di sebuah perempatan. Seorang petugas polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, menggerakkan tangannya dalam gerakan lambat dan kaku, seolah-olah ia sedang menari balet. Bima mendekatinya, mencoba bertanya arah, tapi petugas itu tidak merespon. Matanya kosong, menatap lurus ke depan. Bima melambaikan tangannya di depan wajah petugas itu, tapi tidak ada reaksi. Bima merasa perutnya mual, sebuah perasaan yang tidak ia kenal. Ia meninggalkan perempatan itu dan mengendarai motornya menuju rumah. Ia melewati ganggang yang ia kenal, toko-toko kelontong langganannya, dan warung-warung nasi goreng yang biasanya ramai. Namun, semua tempat itu sepi, debu tebal menyelimuti jendela dan pintu yang terkunci. Bima tidak melihat siapa-siapa. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang hidup di kota hantu. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Ia melihat nama Laras di layar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. "Laras? Sayang, kamu di mana?" "Aku sudah di Jakarta. Aku pulang," ucap Bima, suaranya penuh harap. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara aneh, seperti bisikan berdesir dari sisi lain telepon. Bima memanggil nama Laras berulang kali, tapi tidak ada respon. Ia mematikan ponselnya, dan bisikan itu menghilang. Ia mencoba menelepon lagi, tapi kali ini panggilan itu tidak pernah terhubung. Sinyalnya penuh, tapi seolah-olah tidak ada jaringan sama sekali. Bima mencoba menelepon beberapa teman dan keluarganya, namun hasilnya sama. Hanya keheningan. Panik mulai merayap di hatinya. Bima memacu motornya menuju rumah. Semakin dekat, semakin ia merasa aneh.
Ia melihat rumah-rumah tetangganya yang biasanya ramai dengan anak-anak yang bermain di halaman, kini sunyi dan gelap. Rumah Laras, yang biasanya diterangi lampu dan dihiasi dengan senyum Laras, kini terlihat suram dan tidak bercahaya. Bima memarkir motornya di depan rumahnya, dan ia melihat ke jendela. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan yang menyambutnya. Ia turun dari motornya, dan ia berjalan ke pintu. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia menggedornya, tapi tidak ada suara. Ia memanggil nama Laras dan Rania, tapi yang ia dengar hanyalah gaung suaranya sendiri. Bima menyadari bahwa ia sendirian. Ia merasa seperti ia tidak pernah ada di dunia ini. Air mata mulai menetes di wajahnya. Ia merasa putus asa. Ia berjalan ke pinggir jalan, dan ia melihat ke seberang. Ia melihat sebuah toko kelontong yang ia kenal. Ia melihat ke jendela toko itu, dan ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Matanya kosong, dan wajahnya pucat. Ia merasa seperti melihat hantu. Bima menyadari bahwa ia telah terjebak di dunia lain. Ia kembali ke motornya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa putus asa. Ia tahu ia harus mencari petunjuk. Ia tahu ia harus kembali ke rumah tua itu. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Tetesan air mata Bima terasa dingin di pipinya, sebuah kelembaban yang sangat nyata di tengah kota yang terasa begitu tidak nyata. Ia menatap pantulan dirinya di jendela toko kelontong, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih ada. Namun, pantulan itu tampak seperti sosok yang terpisah darinya, seorang pria yang kebingungan dengan mata yang kosong. Keputusasaan memicu api kecil di dalam dadanya. Ia tidak bisa hanya duduk di sana. Ia harus menemukan keluarganya. Bima menyalakan kembali motornya. Tujuannya kali ini adalah rumah mertuanya di daerah Cempaka Putih. Mungkin saja Laras dan Rania sedang berada di sana. Pikiran itu memberinya sedikit harapan, sebuah percikan kecil dalam lautan keputusasaan yang menggenangi dirinya. Ia melaju dengan kecepatan sedang, memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Orang-orang masih berjalan, kaku dan tak berekspresi. Beberapa dari mereka berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arah langit yang kelabu. Bima menghentikan motornya di samping seorang pria tua yang berdiri di depan sebuah pos ronda. "Pak, permisi," Bima memulai, suaranya serak. "Maaf, apa Bapak tahu di mana saya bisa menemukan Pak Hartono? Beliau tinggal di jalan ini." Pria tua itu tidak bergeming. Matanya yang cekung menatap Bima, tapi tidak ada pengenalan, tidak ada reaksi. Bima mencoba lagi, lebih keras. "Pak, ini saya, Bima, menantunya. Bapak ingat?" Pria itu hanya mengedipkan mata, perlahan dan kaku, seperti sebuah mekanisme yang rusak. Bima merasa ngeri. Ia menyentuh bahu pria itu, dan ia merasakan dingin yang menusuk, seperti menyentuh patung es. Bima menarik tangannya dengan cepat dan melanjutkan perjalanannya, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Setibanya di depan rumah mertuanya, Bima segera melompat dari motor. Gerbangnya terbuka, dan halamannya terlihat rapi, seperti baru saja disapu. Namun, ada yang aneh. Tidak ada sandal atau sepatu yang biasanya berserakan di depan pintu. Tidak ada suara Laras yang sedang tertawa dengan ibunya, atau suara Rania yang sedang bermain dengan bonekanya. Bima membuka pintu, dan ia masuk. Rumah itu terasa dingin dan sunyi. Foto-foto di dinding masih tergantung di sana. Potret-potret liburan keluarga, pesta ulang tahun, dan momen-momen bahagia. Namun, ada yang aneh.
Bima menatap sebuah foto pernikahan Laras. Laras terlihat cantik dengan gaun putihnya, berdiri di samping seorang pria yang tidak ia kenal. Bukan dirinya. Bima melihat foto-foto lainnya, foto-foto Laras dan Rania. Mereka semua ada di sana, tapi Bima tidak. Ia seolah-olah dihapus dari semua kenangan itu. Bima terhuyung mundur, hatinya hancur. Ini bukan hanya dunia lain. Ini adalah dunia di mana ia tidak pernah ada. Ia merasa seperti roh yang tidak terlihat, yang tidak bisa menyentuh, yang tidak bisa didengar. Ia mencari-cari bukti keberadaannya, tapi tidak ada apa-apa. Ia merasa putus asa, seolah-olah ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan ke kamar tidurnya. Semua barangnya masih ada di sana, pakaiannya tergantung rapi di lemari, buku-buku yang ia baca tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia melihat sebuah foto di meja, foto dirinya dengan Laras dan Rania. Ia mengambilnya, dan ia melihat ke cermin. Ia melihat dirinya, dan ia melihat foto itu. Ia merasa bingung. Apakah ia gila? Apakah ia sedang bermimpi? Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari bawah. Bima merasa lega. Mungkin ia salah. Mungkin keluarganya ada di sana. Ia berlari ke bawah, dan ia melihat sebuah keluarga, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak, sedang duduk di ruang tamu. Mereka terlihat seperti keluarganya. Bima merasa senang, tapi ia juga merasa bingung. Ia memanggil nama Laras, tapi wanita itu tidak merespon. Ia memanggil nama Rania, tapi anak itu tidak merespon. Bima merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba menyentuh mereka, tapi tangannya menembus mereka, seperti menembus udara. Ia melihat mereka, dan ia melihat bahwa mereka tidak nyata. Mereka adalah ilusi, bayangan dari masa lalu. Ia menyadari bahwa ia sendirian. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Bima keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia tidak tahu kemana ia harus pergi, ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Kali ini bukan Laras. Itu adalah sebuah notifikasi dari sebuah nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya, dan ia melihat sebuah pesan singkat. Kembali ke tempat kamu datang, Bima. Hanya di sana kamu bisa kembali. Bima terkejut. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Itu adalah Risa. Bima melihat ke belakang, dan ia melihat sebuah bayangan hitam bergerak cepat di samping sebuah bangunan. Ia tahu siapa itu. Itu adalah Risa. Bima merasa takut, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tahu ia harus kembali ke rumah tua itu. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia memacu motornya sekuat tenaga, meninggalkan kota yang sunyi dan kembali ke jalanan yang gelap. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia tahu ia harus menghadapinya. Ia tahu ia harus kembali. Dengan hati yang dipenuhi campuran ketakutan dan tekad, Bima memutar balik motornya. Risa, entitas misterius yang membawanya ke sini, telah mengirimkan pesan yang tidak mungkin ia abaikan. Kembali ke tempat kamu datang, Bima. Hanya di sana kamu bisa kembali. Kata-kata itu beresonansi dalam benaknya, memaksanya untuk kembali ke jalan gelap yang telah ia tinggalkan dengan penuh kepanikan. Ia tidak lagi punya pilihan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan yang membutakan seperti sebelumnya, tetapi karena determinasi yang membara. Malam itu terasa lebih dingin. Suasana sunyi di kota hantu semakin mencekam. Bima memacu motornya, meninggalkan gedung-gedung yang sepi dan orang-orang yang tak bernyawa. Di sepanjang jalan,
Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya. Seolah-olah para penghuni dunia ini telah menyadari keberadaannya dan sedang mengamatinya. Ia tidak menoleh, tidak lagi membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Fokusnya hanya satu, rumah tua itu. Jalan yang sebelumnya terasa tak berujung kini terasa lebih pendek. Bima bertanya-tanya, apakah jalanan itu memang memendek, ataukah tekadnya yang telah membuatnya merasa seperti itu. Ia melewati warung kecil yang kosong, dan kali ini, ia melihat lebih jelas bayangan-bayangan yang bergerak di sekitarnya. Mereka bukan sekadar ilusi, mereka adalah entitas-entitas gaib, dengan mata merah menyala dan senyum yang menyeramkan. Mereka melambaikan tangan ke arahnya, seolah-olah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Bima mempercepat laju motornya. Ia tidak ingin berhenti, tidak ingin berbicara dengan mereka. Ia tahu mereka berbahaya, dan ia tidak ingin mengambil risiko. Akhirnya, ia melihatnya, rumah tua itu. Ia memarkir motornya di halaman, dan ia turun dari motornya. Bima menatap gerbang kayu besar yang terbuka. Ia merasa aura mistisnya lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah ia bisa merasakan energi negatif yang mengalir dari dalam rumah. Ia berjalan perlahan ke teras, tempat ia meninggalkan tas dan amplop Risa. Tas itu masih di sana, di tempat yang sama. Amplop itu juga masih ada, dengan tulisan namanya yang tertera jelas. Bima mengambil tas dan amplop itu. Ia membuka tas itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian yang terlihat tua dan usang. Ia membuka buku itu, dan ia melihat tulisan tangan yang sama dengan yang ada di amplop. Bima, suara Risa terdengar dari belakangnya. Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Kamu telah kembali. Itu hal yang baik. Sekarang, kamu bisa memulai perjalananmu. Bima merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Ia tahu Risa ada di sana, di dekatnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, dan ia bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku tidak membawamu ke sini," suara Risa menjawab. "Kamu sendiri yang datang. Kamu mengambil orderan itu, kamu yang memilih untuk mengikutiku. Aku hanya seorang pemandu, Bima. Aku hanya seorang pembantu." "Pembantu apa?" tanya Bima. "Pembantu untuk menolongmu kembali ke dunia aslimu," jawab Risa. "Tapi kamu harus melewati ujian. Hanya dengan begitu kamu bisa kembali." Bima merasa bingung. Ujian apa? Ia menatap ke dalam rumah. Gelap, dan ia tidak bisa melihat apa-apa. "Ujian apa yang kamu maksud?" "Ujian untuk mencari keluarga dan dirimu sendiri," jawab Risa. "Mereka tidak ada di sini. Mereka ada di dunia gaib. Mereka ada di suatu tempat di dunia ini, dan kamu harus menemukannya." Bima merasa hatinya hancur. Jadi Laras dan Rania ada di sini? Di dunia yang mengerikan ini? Ia tidak bisa mempercayainya. Tapi ia tahu ia harus. Ia tidak punya pilihan lain. Bagaimana aku bisa menemukan mereka? Bagaimana aku bisa melewati ujian ini? "Kamu harus mencari petunjuk," jawab Risa. "Petunjuk itu ada di dalam rumah ini. Kamu harus mencari mereka." "Lalu, apa yang akan terjadi jika aku berhasil?" tanya Bima. "Kamu bisa kembali ke dunia aslimu," jawab Risa. "Tapi kamu harus mencari mereka berdua, atau kamu akan terjebak di sini selamanya. Kamu harus mencari mereka sebelum fajar tiba, atau kamu akan menjadi salah satu dari mereka, selamanya." Bima merasa ketakutan. Ia menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera masuk. Ia membuka pintu rumah, dan ia masuk. Di dalam, rumah itu terasa jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Gelap, dan ia hanya bisa melihat dengan senter ponselnya. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail.
Dinding-dindingnya berjamur, dan lantai-lantainya terasa dingin dan basah. Bima melihat sebuah potret keluarga tergantung di dinding, tapi wajah-wajah di dalamnya tidak terlihat. Hanya siluet-siluet gelap yang menatapnya. Ia berjalan ke sebuah ruangan, dan ia melihat sebuah meja. Di atas meja itu, ada sebuah buku. Bima mengambilnya, dan ia melihat buku itu. Ia melihat buku itu, dan ia melihat bahwa buku itu adalah buku harian Laras. Ia membukanya, dan ia membaca sebuah tulisan tangan yang berantakan, sebuah tulisan yang menceritakan tentang perasaannya, tentang ketakutannya, tentang kekhawatirannya. Ia menyadari bahwa Laras merasa ia telah meninggalkannya, dan ia merasa bersalah. Ia berjalan ke sebuah ruangan lain, dan ia melihat sebuah mainan yang ia kenal. Mainan itu adalah boneka kesayangan Rania. Ia mengambilnya, dan ia memeluknya erat. Ia merasa seperti ia memeluk Rania. Ia merasa ia dekat dengan Rania. Ia merasa ia bisa menemukan Rania. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Bima berdiri mematung di tengah ruangan yang remang-remang, mencengkeram erat boneka Rania yang terasa dingin. Boneka itu, dengan mata kancingnya yang kosong, seolah-olah menjadi satu-satunya jembatan antara dirinya dan putrinya. Di belakangnya, suara bisikan dan langkah kaki yang bergesekan di lantai kayu yang lapuk semakin jelas terdengar. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang lahir dari kegelapan, sebuah paduan desisan dan erangan yang membuat bulu kuduk Bima merinding. Ia membalikkan badan, membiarkan senter dari ponselnya menyapu kegelapan, dan ia melihat mereka. Mereka bukanlah hantu dalam wujud yang ia bayangkan, seperti wanita berambut panjang atau pria tanpa wajah. Mereka adalah bayangan hitam, siluet-siluet yang tidak memiliki bentuk yang pasti, melayang perlahan-lahan di lorong dan di balik pintu-pintu yang terbuka sebagian. Matanya menyala merah. Sebuah titik kecil di tengah kegelapan yang membuat Bima merasa seperti ia sedang dikelilingi oleh ribuan mata. Bima tahu ia harus bergerak. Ia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka mendekat. Ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, sebuah ruangan yang sebelumnya ia abaikan. Tangga itu berdecit di bawah kakinya, dan suara itu terdengar seperti jeritan. Ruangan itu terasa lebih dingin dan lebih gelap dari yang lain. Bima menyalakan senternya, dan ia melihat dinding-dindingnya dilapisi dengan lumut yang tebal. Di tengah ruangan, ada sebuah meja tua, dan di atasnya, ada sebuah buku harian yang lain. Bima mengambilnya, dan ia melihat bahwa itu adalah buku harian Laras. Ia membukanya, dan ia membaca sebuah tulisan tangan yang berantakan, sebuah tulisan yang menceritakan tentang perasaannya, tentang ketakutannya, tentang kekhawatirannya. Ia menyadari bahwa Laras merasa ia telah meninggalkannya, dan ia merasa bersalah. Ia berjalan ke sebuah ruangan lain, dan ia melihat sebuah mainan yang ia kenal. Mainan itu adalah boneka kesayangan Rania. Ia mengambilnya, dan ia memeluknya erat. Ia merasa seperti ia memeluk Rania. Ia merasa ia dekat dengan Rania. Ia merasa ia bisa menemukan Rania. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian.
Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung, dan ia menemukan dirinya di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Bima membukanya, dan ia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi matanya kosong, dan wajahnya pucat. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan yang membuat Bima merasa ngeri. "Kamu terjebak di sini, Bima," suara Risa terdengar dari belakangnya. "Tidak ada jalan keluar. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa cermin-cermin itu adalah jebakan. Ia harus keluar dari ruangan itu. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Ia menggedornya, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal. Itu adalah rumah sakit di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu, dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali. Bima memacu motornya dengan kecepatan penuh, meninggalkan bayangan rumah tua yang memudar di spionnya. Jalanan yang tadinya sunyi dan dipenuhi siluet kini terasa semakin mencekam. Kabut tebal mulai turun, membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter di depan. Bima merasa seperti ia sedang mengemudi di atas awan, dan ia tidak tahu di mana ia akan mendarat. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa lampu motornya tidak berfungsi. Ia hanya bisa melihat dengan cahaya redup dari ponselnya, yang ia taruh di dudukan ponsel di motornya. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia memasuki sebuah jalan yang terlihat familiar. Jalan itu adalah jalan menuju rumah sakit di mana Laras melahirkan Rania. Bima merasa lega. Ia merasa ia berada di jalan yang benar. Ia terus mengemudi, melewati gedung-gedung yang kosong dan toko-toko yang gelap. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya, tapi ia tidak menoleh.
Ia hanya fokus pada jalan di depannya. Setibanya di depan rumah sakit, Bima segera melompat dari motor. Gerbangnya terbuka, dan halamannya terlihat rapi, seperti baru saja disapu. Namun, ada yang aneh. Tidak ada mobil atau ambulans yang biasanya berserakan di depan rumah sakit. Tidak ada suara Laras yang sedang tertawa dengan ibunya, atau suara Rania yang sedang bermain dengan bonekanya. Bima membuka pintu, dan ia masuk. Rumah sakit itu terasa dingin dan sunyi. Foto-foto di dinding masih tergantung di sana. Potret-potret liburan keluarga, pesta ulang tahun, dan momen-momen bahagia. Namun, ada yang aneh. Bima menatap sebuah foto pernikahan Laras. Laras terlihat cantik dengan gaun putihnya, berdiri di samping seorang pria yang tidak ia kenal. Bukan dirinya. Bima melihat foto-foto lainnya, foto-foto Laras dan Rania. Mereka semua ada di sana, tapi Bima tidak. Ia seolah-olah dihapus dari semua kenangan itu. Bima terhuyung mundur, hatinya hancur. Ini bukan hanya dunia lain. Ini adalah dunia di mana ia tidak pernah ada. Ia merasa seperti roh yang tidak terlihat, yang tidak bisa menyentuh, yang tidak bisa didengar. Ia mencari-cari bukti keberadaannya, tapi tidak ada apa-apa. Ia merasa putus asa, seolah-olah ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan ke kamar tidurnya. Semua barangnya masih ada di sana, pakaiannya tergantung rapi di lemari, buku-buku yang ia baca tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia melihat sebuah foto di meja, foto dirinya dengan Laras dan Rania. Ia mengambilnya, dan ia melihat ke cermin. Ia melihat dirinya, dan ia melihat foto itu. Ia merasa bingung. Apakah ia gila? Apakah ia sedang bermimpi? Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari bawah. Bima merasa lega. Mungkin ia salah. Mungkin keluarganya ada di sana. Ia berlari ke bawah, dan ia melihat sebuah keluarga, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak, sedang duduk di ruang tamu. Mereka terlihat seperti keluarganya. Bima merasa senang, tapi ia juga merasa bingung. Ia memanggil nama Laras, tapi wanita itu tidak merespon. Ia memanggil nama Rania, tapi anak itu tidak merespon. Bima merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba menyentuh mereka, tapi tangannya menembus mereka, seperti menembus udara. Ia melihat mereka, dan ia melihat bahwa mereka tidak nyata. Mereka adalah ilusi, bayangan dari masa lalu. Ia menyadari bahwa ia sendirian. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Bima keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia tidak tahu kemana ia harus pergi, ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Kali ini bukan Laras. Itu adalah sebuah notifikasi dari sebuah nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya, dan ia melihat sebuah pesan singkat. Kembali ke tempat kamu datang, Bima. Hanya di sana kamu bisa kembali. Bima terkejut. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Itu adalah Risa. Bima melihat ke belakang, dan ia melihat sebuah bayangan hitam bergerak cepat di samping sebuah bangunan. Ia tahu siapa itu. Itu adalah Risa. Bima merasa takut, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tahu ia harus kembali ke rumah tua itu. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia memacu motornya sekuat tenaga, meninggalkan kota yang sunyi dan kembali ke jalanan yang gelap. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia tahu ia harus menghadapinya. Ia tahu ia harus kembali. Bima tiba di depan rumah sakit yang terasa dingin dan sunyi. Gerbangnya terbuka, dan halamannya terlihat rapi,
seperti baru saja disapu. Namun, ada yang aneh. Tidak ada mobil atau ambulans yang biasanya berserakan di depan rumah sakit. Tidak ada suara Laras yang sedang tertawa dengan ibunya, atau suara Rania yang sedang bermain dengan bonekanya. Bima membuka pintu, dan ia masuk. Rumah sakit itu terasa dingin dan sunyi. Foto-foto di dinding masih tergantung di sana. Potret-potret liburan keluarga, pesta ulang tahun, dan momen-momen bahagia. Namun, ada yang aneh. Bima menatap sebuah foto pernikahan Laras. Laras terlihat cantik dengan gaun putihnya, berdiri di samping seorang pria yang tidak ia kenal. Bukan dirinya. Bima melihat foto-foto lainnya, foto-foto Laras dan Rania. Mereka semua ada di sana, tapi Bima tidak. Ia seolah-olah dihapus dari semua kenangan itu. Bima terhuyung mundur, hatinya hancur. Ini bukan hanya dunia lain. Ini adalah dunia di mana ia tidak pernah ada. Ia merasa seperti roh yang tidak terlihat, yang tidak bisa menyentuh, yang tidak bisa didengar. Ia mencari-cari bukti keberadaannya, tapi tidak ada apa-apa. Ia merasa putus asa, seolah-olah ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan ke kamar tidurnya. Semua barangnya masih ada di sana, pakaiannya tergantung rapi di lemari, buku-buku yang ia baca tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia melihat sebuah foto di meja, foto dirinya dengan Laras dan Rania. Ia mengambilnya, dan ia melihat ke cermin. Ia melihat dirinya, dan ia melihat foto itu. Ia merasa bingung. Apakah ia gila? Apakah ia sedang bermimpi? Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari bawah. Bima merasa lega. Mungkin ia salah. Mungkin keluarganya ada di sana. Ia berlari ke bawah, dan ia melihat sebuah keluarga, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak, sedang duduk di ruang tamu. Mereka terlihat seperti keluarganya. Bima merasa senang, tapi ia juga merasa bingung. Ia memanggil nama Laras, tapi wanita itu tidak merespon. Ia memanggil nama Rania, tapi anak itu tidak merespon. Bima merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba menyentuh mereka, tapi tangannya menembus mereka, seperti menembus udara. Ia melihat mereka, dan ia melihat bahwa mereka tidak nyata. Mereka adalah ilusi, bayangan dari masa lalu. Ia menyadari bahwa ia sendirian. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Bima keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia tidak tahu kemana ia harus pergi, ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Kali ini bukan Laras. Itu adalah sebuah notifikasi dari sebuah nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya, dan ia melihat sebuah pesan singkat. Kembali ke tempat kamu datang, Bima. Hanya di sana kamu bisa kembali. Bima terkejut. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Itu adalah Risa. Bima melihat ke belakang, dan ia melihat sebuah bayangan hitam bergerak cepat di samping sebuah bangunan. Ia tahu siapa itu. Itu adalah Risa. Bima merasa takut, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tahu ia harus kembali ke rumah tua itu. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia memacu motornya sekuat tenaga, meninggalkan kota yang sunyi dan kembali ke jalanan yang gelap. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia tahu ia harus menghadapinya. Ia tahu ia harus kembali. Bima melangkah masuk ke dalam rumah sakit yang terasa mencekam. Setiap langkahnya di atas lantai pualam yang dingin bergaung, memantul di koridor-koridor kosong. Udara di dalam terasa berat, berbau karbol dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan manis, seperti bunga yang membusuk.
Bima berjalan perlahan, senter ponselnya menyapu kegelapan, menerangi deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip di langit-langit menambah kesan mengerikan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Ia mencoba membuka beberapa pintu, tapi semuanya terkunci. Bima menyadari bahwa rumah sakit ini tidak beroperasi. Ini adalah rumah sakit yang ditinggalkan, sebuah monumen untuk masa lalu yang seolah tidak pernah ada. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung. Suara bisikan-bisikan samar terdengar di telinganya, seolah-olah berasal dari dalam dinding. Bima tahu ia harus fokus, ia tidak boleh menyerah pada ketakutan. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung. Ia menemukan sebuah ruang perawat yang terbuka. Bima masuk, dan ia melihat sebuah papan tulis yang berisi daftar nama-nama pasien. Ia mencari nama Laras, tapi ia tidak menemukannya. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah foto di meja. Foto itu adalah foto Laras, berdiri di depan sebuah plakat. Sebuah plakat yang bertuliskan, Rumah Sakit Bunda Hati Kudus. Ia tahu ia berada di tempat yang benar, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bima mengambil foto itu, dan ia melihat ke cermin. Ia melihat dirinya, dan ia melihat bahwa ia tidak ada di foto itu. Ia merasa bingung. Apakah ia gila? Apakah ia sedang bermimpi? Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung, dan ia menemukan dirinya di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Bima membukanya, dan ia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi matanya kosong, dan wajahnya pucat. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan yang membuat Bima merasa ngeri. "Kamu terjebak di sini, Bima," suara Risa terdengar dari belakangnya. "Tidak ada jalan keluar. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa cermin-cermin itu adalah jebakan. Ia harus keluar dari ruangan itu. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Ia menggedornya, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal. Itu adalah ruang bersalin di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu,
dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali. Bima melompat ke atas motornya, jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul tanpa henti. Ia tidak peduli dengan kabut yang semakin pekat, atau jalanan yang terasa semakin berliku. Pikirannya hanya dipenuhi dengan satu hal, menemukan ruang bersalin yang ditunjukkan di peta buku harian Laras. Motornya meraung membelah malam, menjadi satu-satunya suara hidup yang berani menantang keheningan kota mati ini. Namun, seolah-olah jalanan memiliki pikirannya sendiri, setiap tikungan yang diambil Bima tidak pernah mengarahkannya pada tujuan yang sama. Ia terus berputar-putar di antara gedung-gedung yang tampak identik, labirin yang tak berujung dan tak berbelas kasihan. Lampu jalanan yang berkedip-kedip tampak seperti mata hantu yang mengawasinya, dan bayangan-bayangan di setiap sudut jalanan terasa seperti penonton yang menunggunya untuk jatuh. Tiba-tiba, suara motornya meredup, dan akhirnya mesinnya mati. Bima mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus terus bergerak. Ia meninggalkan motornya di pinggir jalan, dan ia mulai berjalan. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah papan jalan yang menunjukkan arah ke rumah sakit. Bima merasa lega. Ia tahu ia berada di jalan yang benar. Ia melangkah masuk ke dalam rumah sakit yang terasa mencekam. Setiap langkahnya di atas lantai pualam yang dingin bergaung, memantul di koridor-koridor kosong. Udara di dalam terasa berat, berbau karbol dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan manis, seperti bunga yang membusuk. Bima berjalan perlahan, senter ponselnya menyapu kegelapan, menerangi deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip di langit-langit menambah kesan mengerikan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Ia menemukan sebuah ruang perawat yang terbuka. Bima masuk, dan ia melihat sebuah papan tulis yang berisi daftar nama-nama pasien. Ia mencari nama Laras, tapi ia tidak menemukannya. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah foto di meja. Foto itu adalah foto Laras, berdiri di depan sebuah plakat yang bertuliskan, Rumah Sakit Bunda Hati Kudus. Ia tahu ia berada di tempat yang benar, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bima mengambil foto itu, dan ia melihat ke cermin. Ia melihat dirinya, dan ia melihat bahwa ia tidak ada di foto itu. Ia merasa bingung. Apakah ia gila? Apakah ia sedang bermimpi? Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung, dan ia menemukan dirinya di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Bima membukanya, dan ia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi matanya kosong, dan wajahnya pucat. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan yang membuat Bima merasa ngeri. "Kamu terjebak di sini, Bima," suara Risa terdengar dari belakangnya. "Tidak ada jalan keluar. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa cermin-cermin itu adalah jebakan. Ia harus keluar dari ruangan itu. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Ia menggedornya, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh,
dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal. Itu adalah ruang bersalin di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu, dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali. Bima melangkah masuk ke dalam rumah sakit yang terasa mencekam, kakinya terasa berat seperti ada beban tak kasat mata yang menahannya. Gerbangnya terbuka, tapi bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk menelan jiwanya. Udara di dalam terasa berat, berbau karbol dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan manis, seperti bunga yang membusuk, yang membuat mual. Lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip di langit-langit menambah kesan mengerikan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, seolah-olah mereka adalah penari-penari yang menunggunya untuk bergabung. Bima berjalan perlahan, senter ponselnya menyapu kegelapan, menerangi deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung, dan ia menemukan dirinya di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Bima membukanya, dan ia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi matanya kosong, dan wajahnya pucat. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan yang membuat Bima merasa ngeri. "Kamu terjebak di sini, Bima," suara Risa terdengar dari belakangnya. "Tidak ada jalan keluar. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa cermin-cermin itu adalah jebakan. Ia harus keluar dari ruangan itu. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Ia menggedornya, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal.
Itu adalah ruang bersalin di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu, dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali. Bima melompat ke atas motornya, jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul tanpa henti. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, menembus kabut tebal yang menyelimuti kota. Pikirannya dipenuhi dengan satu hal, menemukan ruang bersalin yang ditunjukkan di peta buku harian Laras. Ia tidak peduli dengan kabut yang semakin pekat, atau jalanan yang terasa semakin berliku. Motornya meraung membelah malam, menjadi satu-satunya suara hidup yang berani menantang keheningan kota mati ini. Ia terus melaju, mengikuti instingnya, sampai ia menemukan sebuah bangunan yang terlihat seperti rumah sakit tua. Bima melangkah masuk ke dalam rumah sakit yang terasa mencekam, kakinya terasa berat seperti ada beban tak kasat mata yang menahannya. Gerbangnya terbuka, tapi bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk menelan jiwanya. Udara di dalam terasa berat, berbau karbol dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan manis, seperti bunga yang membusuk, yang membuat mual. Lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip di langit-langit menambah kesan mengerikan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, seolah-olah mereka adalah penari-penari yang menunggunya untuk bergabung. Bima berjalan perlahan, senter ponselnya menyapu kegelapan, menerangi deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Ia terus berjalan, melewati koridor yang terasa tak berujung, dan ia menemukan dirinya di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Bima membukanya, dan ia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi matanya kosong, dan wajahnya pucat. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan yang membuat Bima merasa ngeri. "Kamu terjebak di sini, Bima," suara Risa terdengar dari belakangnya. "Tidak ada jalan keluar. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Bima menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa cermin-cermin itu adalah jebakan. Ia harus keluar dari ruangan itu. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Ia menggedornya, tapi tidak ada yang terjadi. Ia merasa putus asa, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari belakangnya. Bima menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan mereka semakin mendekat. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima merasa ketakutan, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal. Itu adalah ruang bersalin di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit.
Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu, dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali. Setelah berhasil membuka pintu ruang bersalin, Bima masuk ke dalam dengan hati-hati. Ruangan itu tampak sunyi dan gelap, jauh berbeda dari lorong rumah sakit yang menyeramkan. Sebuah lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit menerangi sebuah ranjang persalinan di tengah ruangan. Di sana, duduk seorang wanita yang memunggungi Bima. "Laras?" Bima memanggil, suaranya gemetar. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu berbalik, dan Bima terkejut. Itu bukan Laras. Itu adalah Risa. Wajahnya yang pucat dan mata yang cekung menatap Bima, senyum menyeramkan terukir di bibirnya. "Bima," suara Risa terdengar, berbisik seperti angin. "Kamu akhirnya datang." Bima merasa takut, tapi ia tidak menyerah. "Apa yang kamu mau?" ia bertanya, suaranya gemetar. "Di mana Laras dan Rania?" "Mereka ada di sini, bersamaku," jawab Risa, suaranya terdengar dari segala arah. "Kamu tidak bisa melihat mereka, karena kamu tidak bisa melihat kebenaran." Bima merasa bingung. "Apa maksudmu?" ia bertanya. "Kamu terjebak di sini, Bima," Risa berkata, suaranya terdengar seperti sebuah lullaby yang menenangkan. "Kamu adalah salah satu dari kami. Kamu tidak bisa kembali." Tiba-tiba, Bima merasa ada yang aneh. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang dari desa, yang datang untuk mencari Bima. Mereka memanggil namanya, tapi Bima tidak bisa mendengar mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es, dan es itu bisa mencair kapan saja. Bima menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah ilusi. Ia harus keluar dari ilusi ini. Ia harus kembali ke dunia aslinya. Ia menutup matanya, dan ia mencoba mengingat semuanya. Ia mencoba mengingat Laras, Rania, keluarganya. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi. Ia mencoba mengingat saat ia pergi. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Ia merasakan sensasi jatuh, dan ia melihat semuanya menjadi gelap. Ia merasakan tangan Laras, ia merasakan suara Rania, dan ia merasakan tangan ayah. Ia merasakan semuanya. Bima membuka matanya, dan ia melihat ke sekelilingnya. Ia melihat Laras, Rania, ayah, ibu, dan orang-orang desa. Ia melihat mereka. Ia mendengar mereka. Ia merasakan mereka. Ia merasakan semuanya. Ia menyadari bahwa ia telah kembali ke dunia aslinya. Ia merasa senang, tapi ia juga merasa bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu mengapa ia berada di sini. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti ia telah berada di sini selama berjam-jam. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat dirinya. Ia terlihat kotor dan kuyup. Ia terlihat seperti ia telah berada di sini selama berjam-jam. Ia melihat ke sekelilingnya, dan ia melihat bahwa ia berada di sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat bayangan Risa di belakangnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang menyeramkan, dan ia melambaikan tangannya ke arah Bima. Bima menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali, dan tali itu bisa putus kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas pasir, dan pasir itu bisa menghilang kapan saja. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas es,
dan es itu bisa mencair kapan saja. Ia merasa takut, tapi ia juga merasa bertekad. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari keluarganya. Ia akan kembali ke dunia aslinya. Ia mengambil buku harian Laras, dan ia membukanya. Ia melihat sebuah peta yang digambar di dalam buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang ia kenal. Itu adalah ruang bersalin di mana Laras melahirkan Rania. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu ia harus kembali. Bima menatap ke langit. Fajar akan datang dalam beberapa jam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi. Ia berlari ke pintu, dan ia membukanya. Ia keluar dari rumah itu, dan ia berlari ke motornya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa. Ia harus pergi, dan ia harus kembali.